Kalau misalnya kita ngomongin seinen, gue udah tahu omongannya pasti nggak jauh-jauh dari Naoki Urasawa, Inyo Asano, dan mungkin kalau misalnya temanya perang, Vagabond, Kingdom, dan juga The Late Kentaro Miura, Berserk. Rest in peace Kentaro Miura. Tapi sesuai dengan judul, ada satu yang pengen gue bahas di video kali ini. Vinland Saga. Dan sebelum kita masuk pembahasan, gue pengen cerita dulu sedikit latar belakang apa yang terjadi dengan hidup gue. Atau mungkin lebih tepatnya bisa disebut sebagai pengakuan dosa. Jadi dari sekitar akhir 2019 atau awal 2020, gue lupa pokoknya sekitar itulah, gue mendiscover satu lagu Jepang yang asik banget gue masukin ke playlist gue. Judulnya adalah Mukanjo by Survive Said the Prophet. Ya menurut gue lagunya asik dan enak banget. Gue tahu kalau beberapa dari kalian udah tahu kalau misalnya ini arahnya tuh kemana. Dan tebakan kalian benar. Di awal tahun 2021, gue baru sadar dan baru tahu sebuah fakta kalau lagu ini adalah opening pertama dari Vinland Saga. Jadi selama hampir 2 tahun lagunya ada di playlist gue dan gue nggak tahu kalau lagu ini adalah soundtrack dari sebuah anime. Guys tenang, gue tahu tebakan kalian berikutnya apa. Enggak, tebakan kalian salah. Gue udah tahu Vinland Saga itu dari dulu banget. Tapi entah kenapa dari dulu Vinland Saga itu selalu ada di radar gue, selalu terlihat di dalam radar. Tapi entah kenapa tak pernah tersentuh sama gue. Tidak pernah ada satu hari di mana gue kayak, oke, gue pengen cek nih Vinland Saga, what is it all about? Dan fakta ini membuat gue teringat pada Vinland Saga. Oh, gue belum pernah ngecek Vinland Saga. Dan kebetulan memang gue kemarin ini tuh karantina karena gue terkena COVID. Jadi menurut gue, oh itu adalah timing yang tepat untuk mengejar manga-manga yang belum pernah tersentuh sama gue. Dan salah satunya adalah Vinland Saga. Dan akhirnya gue pun menyelamkan diri gue ke dalam dunia Vinland Saga dari chapter 1 sampai chapter paling terbaru. Dan gue menyesal dan gue malu sama diri gue sendiri sebagai pembaca manga yang akut. Gue kemana aja? Selama ini gue kemana aja? Selama ini? Di dalam hidup gue hidup buat apa? Gue baca manga dari gue kecil sampai gue dewasa. Gue kemana aja? Kenapa gue baru nemu Vinland Saga? Enggak, gue udah nemu sih Vinland Saga. Tapi kenapa gue baru baca Vinland Saga? Kenapa gue terlahir di dunia ini? Gue gak ngerti apa yang ada di otak gue dan gue gak mau juga berusaha untuk mengerti karena otak gue pastinya error. Kenapa gue gak pernah mengangkat Vinland Saga dan menyelamkan diri gue ke dalamnya lebih cepat daripada sekarang. Sinopsis dari Vinland Saga, atau beberapa dari kalian mungkin menganggapnya ini adalah minor spoiler, jadi spoiler alert. Thorfinn adalah seorang remaja yang bertualang bersama pembunuh ayahnya Askeladd. Ya, gue gak salah ngomong. Bertualang dengan pembunuh ayahnya. Pertualangan ini dilakukan oleh Thorfinn hanya untuk demi membalaskan dendam dengan mengakhiri hidup Askeladd. Tidak dengan cara licik, melainkan dalam duel antar warrior untuk menghormati mendiang ayahnya. Animasinya sendiri berasal dari Witch Studio dan manganya sendiri juga dipublish oleh Kodansha. Ya, gue udah tahu kalian pengen ngomong apa. Sama dengan Attack on Titan. So you guys already know what to expect. Temanya sendiri kan perang juga, jadi meskipun brutal dan berdarah dengan fight scene yang benar-benar juga sabi banget, tapi yang paling menonjol di series ini adalah story dan karakter development. Tujuan utama protagonisnya adalah revenge, yang agak-agak mirip Sasuke sebenarnya. Sasuke itu dari Naruto, in case kalian lupa. Ya bedanya adalah this one goes very dark. Kita bakal melihat gimana caranya bocah yang lugu, riang, bahagia, hahaha berubah menjadi seorang pembunuh yang brutal dan sadis. Sedangkan pembunuh ayahnya, Askeladd, dia itu chill banget. Dan kadang-kadang tuh lu malah bertanya-tanya gitu, hah? Ini sebenarnya dia itu bener-bener jahat gak sih? Atau sebenarnya dia baik? Atau sebenarnya dia jahat? Jadi ada moral line yang blur di sini. Baik sama jahat, terang gelap, iblis malaikat. Vinland Saga itu menegaskan kalau dua hal itu adalah two sides of the same coin. Karena studio dan publisher yang sama, mungkin beberapa orang ngerasa kayak, oh ini berarti mirip Attack on Titan dong, perang-perangan juga segala macam. Gua entah kenapa menolak untuk dibilang mirip. Let me tell you why. Oke, gua akui ada kemiripannya. Kenapa? Karena perang-perang juga. Berbeda dengan Attack on Titan yang settingnya itu tuh ada di alternate universe Eropa-Eropaan. Attack on Titan tuh menabur elemen-elemen fantasi tuh seperti Titan dan men-tone down violence yang terjadi tuh dengan menabur elemen-elemen magis namun realistis. Jadi violence-nya itu tuh ngerasanya ya violent tapi tidak se-violent itu rasanya karena ada elemen-elemen magisnya itu. Tidak membuat Attack on Titan anything less than Vinland Saga. Gue juga suka Attack on Titan. Namun Vinland Saga on the other hand mengejar realisme. Ceritanya sendiri historical dan banyak karakter-karakter di dalamnya yang mengambil dari karakter asli in real life dari era Viking di zaman itu. Jadi sisi brutal yang ada di series ini tuh bukan untuk kayak oh gila fight-nya tuh luar biasa.
kepala. Tapi malahan sebagai pengingat untuk kita semua yang ada di era kedamaian, di era sekarang yang tidak ada perang, kita hidup, bangun, makan warteg, balik tidur lagi. Pada zaman itu di era Viking memang seperti itu. Perang, bunuh, rampas, perkosa, dan bunuh lebih banyak lagi, dan perang lebih banyak lagi, perkosa lebih banyak lagi, rampas, bunuh, perang, dan begitu-begitu aja terus. Karena eranya seperti itu, hal-hal seperti itu jadi normal, jadi dinormalisasi. Malahan kalau misal lu suka kedamaian, malahan lu yang nggak normal. Dan value kematian di series ini tuh sangatlah berat. Bukan semata-mata hanya untuk bikin kita shock kayak anjing, mati? Hah? Dia mati? Plot twist, wah plot twist, wah nggak sangka-sangka dia mati ya, plot twist. Hah, kaget lah, gua kaget. Karena biasanya kita itu selalu menanti action kan, kita selalu menanti, kapan perangnya, kapan ributnya nih. Gua udah nggak sabar nih ketika dia pegang pedang habis itu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue ikutin seriesnya dari awal sampai ke tengah dan sampai yang paling terkini. Gue entah kenapa setiap kali dia itu tuh udah ada bau-bau, oke, ini sebentar lagi udah mau battle, ini inevitable. Gue ngerasa takut. Gue sebagai audiens mulai terjadi katarsis di mana gue tuh merasa takut. Ada ketakutan-ketakutan yang dimana gue merasakan, oke, ini mungkin akan menjadi terakhir kalinya gue melihat salah satu dari karakter ini. Ya seperti yang udah gue mention di awal dan mungkin udah di-mention seluruh orang di seluruh jagat YouTube dunia. Vibes yang kalian rasakan dari Vagabond, Kingdom, dan juga Berserk mungkin akan sama dengan ketika kalian baca Vinland Saga. Ini kesannya kayak gue jiplak YouTuber lain ya, padahal konklusinya, kalau lu capek dan bosan dengan series yang cuma fight scene yang luar biasa, emosional tuh dibikin-bikin biar penonton lupa seberapa dangkal plotnya, lu bisa coba Vinland Saga. Alasan kenapa gue bikin video ini juga gue ngerasa Vinland Saga itu masih underrated. Meskipun sudah mencuat, tapi entah kenapa tidak menyebar. Ya setidaknya di ruang lingkup gue tuh, gue entah kenapa ngerasa namanya kurang sering muncul. Bahkan jarang, hampir gak ada muncul sama sekali. Beberapa ada, tapi jarang muncul. Padahal ini adalah salah satu series yang menurut gue patut untuk dicoba. So that's about it guys. Jadi kalau misal kalian ada manga-manga atau series-series yang juga kalian ngerasa tidak ada di radar gue, silahkan komen down below. Udah baca Mushoku Tensei belum? Udah baca? Please jangan kasih gue hal-hal yang bisa gue temukan dari Google dengan mudah. Anyway, thank you so much guys. My name is David Beat and peace out. What went wrong? What went wrong? I paid my dues.